Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab begitu Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP nomor 575 ayat 1.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ke-9 dan maksudnya. Tita ke-9, jangan engkau maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP nomor 161 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakan Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP nomor 411 nomor 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Kita membaca secara responsoria. Ayat 13, tunduk karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk membunuh kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP nomor 747 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sejenak kita simak warta jemaat pada hari Minggu ini, 16 Agustus 2020, yaitu Minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan tema Merdeka dari Perbudakan. Selamat datang dan selamat beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Anak lahir pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Geresron S. Hutagalung, Ibu Herika Boru Sitompul dari Jalan Perkasa nomor 24, Sektor Rintis. Anak yang baru lahir beserta orang tuanya dalam keadaan sehat. Jemaat tambah, mulai Minggu hari ini 16 Agustus 2020 telah menjadi jemaat gereja kita, keluarga Bapak Saud Predi Nababan, Ibu Mei Reni Borupakpahan, beserta 2 orang putri pindah dari HKBP Bintan Center Resort Tanjung Pinang, tinggal sekarang di Jalan Medang Rawang, Gang Laban nomor 9, Sektor Labu Baru. Jemaat nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Daniel Horas Gatot Martua Marpaung SHMH, putra Bapak RM Marpaung almarhum, Ibu D Boru Panjaitan almarhum, alamat Sigunggung, Sektor Labu Baru, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Kartika Sari Boru Hutagalung, putri Bapak Situawe Hutagalung, Ibu R Boru Situmeang, alamat Raja Wali, Jemaat HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali. Pemberkatan hari Selasa 25 Agustus 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Jemaat meninggal. Pada hari Senin 10 Agustus 2020 telah meninggal dunia Bapak Ismail Situmorang Oppu Samuel, umur 86 tahun, dari Jalan Sidomulyo 1, nomor 24, Sektor Padang Bulan 2. Pada hari Rabu 12 Agustus 2020 telah meninggal dunia Bapak Insinyur Abdul Sianturi Oppu Johannes, umur 84 tahun, dari Jalan Muara Takus nomor 15, Sektor Kompleks Gubernur. Tuhan kiranya yang memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 16 Agustus 2020, telah pindah jemaat gereja kita, yaitu Pauli Hot Marisi dari Jalan Ronggo Warsito, Sektor Kompleks Gubernur, pindah ke GKHJ Sumber Agung. Suara Koinonia.
Pelayanan. Pelayanan pada Minggu hari ini 16 Agustus 2020, Pendeta Belhem Rimen Sitompul, Pendeta Resort, melayani di HKBP Pembatuan. Undangan rapat Huria. Pada hari Sabtu 22 Agustus 2020, pukul 10 WIB, akan diadakan rapat Huria bertempat di gereja dengan agenda pemilihan Badan Audit Huria, pemilihan pengurus Badan Usaha HKBP Pekanbaru, pemilihan panitia pembangunan HKBP Pekanbaru. Diharapkan kehadiran dari seluruh parhalado dan utusan setiap sektor 3 orang. Warta ini sebagai undangan resmi. Rapat periodisasi seksi lansia. Bahwa akan dilaksanakan periodisasi pengurus untuk seksi lansia. Untuk itu diundang seluruh anggota lansia dapat hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 Agustus 2020 pukul 7 WIB bertempat di gereja. Dihimbau untuk kehadiran seluruh anggota lansia. Penghiburan atau mangapuli. Pada hari Selasa 18 Agustus 2020 akan diadakan penghiburan mangapuli bagi keluarga Ismail Situmorang Opus Samuel, Jalan Sidomulyo 1 nomor 24 sektor Padang Bulan 2 dimulai pukul 17 WIB atau pukul 5 sore. Dihimbau kepada setiap jemaat gereja kita untuk dapat mengikuti ibadah di gereja masing-masing sesuai dengan jadwal, sektor atau week yang telah ditentukan oleh gereja. Suara diakonia. Marilah kita doakan jemaat yang sakit menahun, yaitu Bapak M. Butar-Butar, Arengka Indah, Ibu Nyonya Situa Insinyur MH Situmorang R. Boru Simatupang, sektor Labu Baru, Bapak Ojahan Siaahan, sektor Pintu Angin Sukaterus, Bapak D. Siregar, sektor Wonorejo, Ibu Nyonya Tambunan ER Boru Marpaung, sektor Padang Bulan 3, Ibu Tirani Boru Sidabutar, sektor Rintis, Bapak Jemaya Parlin Siagian, Padang Bulan 2. Yang dalam perawatan dan pemulihan yaitu Ibu Nyonya P. Simanjuntak R. Boru Silitonga dari sektor pesisir Rumbai, Bapak Asiahan SH Opu Rahel, sektor Kompleks Gubernur, Ibu Opu Maria Boru Simanjuntak, sektor Padang Bulan 1, Bapak Saud Maruli Simanungkalit, Jalan Kandis nomor 3, sektor Penganyoman, Ibu Nyonya Siahaan Boru Manurung Mamanatan dari sektor Labu Baru. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian HKBP nomor 221 ayat 1. Selalu
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Abang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini dari kitab Ulangan pasal 15 ayat ke-12 sampai ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan padanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Merdeka. Berjumpa kembali Abang Inang dan saudara-saudara dalam suasana kemerdekaan, Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang besok akan kita rayakan yang ke-75 menuju Indonesia Maju. Tentu kita bersyukur bahwa kemerdekaan itu, kebebasan itu adalah anugerah Tuhan. Dan juga perjuangan dari para pahlawan, para pendahulu kita yang mau mengorbankan tenaganya, pikirannya dan bahkan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa kita ini. Abang Inang dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kemerdekaan atau kebebasan, pembebasan dari perbudakan. Berbicara tentang kebebasan atau kemerdekaan, saudara-saudara, tentu ini sesuatu yang menarik. Semua orang suka tentang yang namanya kebebasan atau kemerdekaan. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, laki-laki dan perempuan, orang kaya dan orang miskin, semuanya suka bebas. Makanya dulu ada namanya freesman. Freesman itu rupanya di Belanda ada orang-orang semacam freelance yang bekerjanya nggak mesti diatur. Dia itu bekerja gratis, iya kan? Karena dia seperti menjaga seluruh pasar itu.
Itu orang-orang bebas katanya, orang-orang merdeka, tapi kemudian disalahgunakan. Bagi kita Amanginang, apa itu kebebasan atau kemerdekaan? Anak kecil, mulai anak sekolah, suka yang namanya bebas. Saya nggak mau diatur-atur lagi, saya kan udah besar, katanya gitu kan. Saya mau bebas katanya, padahal udah lama libur dia kan, udah berapa bulan libur, tapi mau lebih bebas lagi dia. Coba bayangkan Amanginang. Makanya kemarin waktu jaringannya lagi down, akhirnya mama katanya tercapai juga cita-citaku. Aku nggak usah Google Meet katanya gitu. Bayangkan, udah libur dari sekolah, nggak mesti ke sekolah. Sekarang bisa bebas dari Google Meet katanya atau Google Class kan, karena jaringannya sedang lelet. Anak-anak juga suka. Mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi, kenapa pilihanmu jauh sekali sampai ke Semarang sana nak, kata orang tuanya. Oh, ke Undip masuk katanya gitu kan. Kebetulan dia lulus PTN, ya kan, kemarin pengumumannya kan gitu. Iyalah, biar saya jauh dulu, biar pernah saya jauh dulu, jangan dekat-dekat sama mama sama papa, katanya begitu. Bayangkan Amanginang dan saudara-saudara, saya nggak mau lagi diatur-atur katanya, saya mau bebas dulu, kos katanya, ya kan? Orang yang bekerja sekarang katanya bekerja dari rumah, work from home, tapi itu juga belum begitu enak katanya. Kalau bisa work from bed, bila perlu kan, gak usah lagi hanya dari rumah, dari tempat tidur boleh kerja, ngisi absen dan mengerjakan tugas-tugas di kantor. Iya kan? Para buruh menuntut kemerdekaan, menuntut kesetaraan, menuntut supaya diperhatikan, ya kan? Juga para pengusaha minta relaksasi dari Pak Jokowi supaya hutangnya dan pajaknya nggak usah dulu dibayar, kan gitu. Semua orang kepingin yang namanya bebas dulu, merdeka, ya kan. Ada ibu-ibu rumah tangga, aduh bagaimana ini ya supaya saya lebih leluasa pakai uang belanja ya, supaya lebih banyak, kan gitu. Si suaminya mikir bagaimana supaya saya bebas dari hutang ini, karena banyak juga suami rupanya yang membangun masa depannya dengan hutang, kan gitu. Kapan ini bebas dari hutang? Semua orang, saya kira kita tertarik dengan yang namanya tema bebas atau kebebasan. Tapi apakah bagi kita orang-orang percaya Amanginang artinya kebebasan itu? Apakah kebebasan itu, kemerdekaan itu berarti kalau kita bisa berbuat sesuka hati kita, bisa berbicara sesuka hati kita? Apakah itu karena kita boleh bebas sebebas-bebasnya seperti tidak ada yang mengatur? Tentu kita semua sadar bukan kebebasan seperti itu yang dimaksud. Karena justru orang yang merasa seperti layang-layang yang putus, yang tidak terarah, tidak ada yang mengendalikan, itu justru adalah sebuah penjara, ya kan? Banyak orang merasa sekarang hidupnya itu, pekerjaannya, lingkungannya itu mata lepas tapi badan terkurung. Banyak orang yang memiliki mental hatuban, mental budak. Merasa dia aturan itu mengungkung dia, memenjarakan dia. Padahal setiap aturan yang baik pasti tujuannya baik, kan begitu. Kalau saya mengatakan kepada kita Amanginang, tentu bukan kebebasan yang kebablasan, bukan kebebasan yang sesuka hati, tapi kebebasan itu kita maknai sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan apa yang baik dan menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, ya. Makanya kita tahu orang Kristen itu tema kebebasan itu selalu berarti bukan saya tidak bisa, tapi saya tidak mau. Kan begitu. Bukan saya tidak bisa misalnya melakukan kejahatan, tapi saya tidak mau. Bukan saya tidak bisa berbohong, membodoh-bodohi misalnya, menipu, bukan nggak bisa, tapi saya nggak mau.
Bukan nggak bisa saya melanggar peraturan, tapi saya nggak mau. Kan begitu Awang Inang. Jadi kebebasan itu bagi kita memang bukan hanya kalau kita bisa melakukan apa saja, merdeka melakukan apa saja, ya. Tapi kita harus melakukannya dengan bertanggung jawab. Saudara-saudara, itulah iman kita sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Terutama apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus, misinya ke dunia ini adalah pembebasan. Yesus tidak pernah memaksakan, sekalipun kalau kita baca di Alkitab itu, supaya kita beriman kepadanya. Iya kan? Gak ada paksaan. Tuhan Yesus sendiri berkata, ada dua jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lapang. Jalan yang sempit, meskipun itu susah, banyak kesulitan, tapi padang lebar itu, di sana orang berbondong-bondong, tapi pada akhirnya akan menuju kepada kebinasaan. Jadi pilihlah hari ini, kata Yosua juga, kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada Allah orang Moabkah atau kepada Allah orang Israel? Jadi kemerdekaan untuk memilih seperti itu juga dari Alkitab kita baca, itulah yang diberikan kepada orang-orang percaya. Jadi nggak ada paksaan untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita punya kesempatan mengenal Tuhan Yesus, mengimani Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan, itulah yang membuat kita dengan kesadaran sekarang datang dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, dalam kegiatan-kegiatan di gereja kita, dan lain sebagainya, kehidupan rohani kita. Demikian juga dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, sejak perjanjian lama Allah selalu menekankan bahwa datangnya, tujuannya adalah untuk membebaskan. Dia yang membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Dia yang membawa mereka melalui tanah Kanaan itu dan kemudian tinggal di situ. Kemudian sesudah orang Israel mulai tinggal di Kanaan, mereka mulai bercocok tanam, beternak, dan berbaur dengan masyarakat di situ. Rupanya ada juga terjadi praktek perbudakan. Itu yang kita baca di sini, Abang Inang. Memang ada banyak alasan kenapa orang pada masa itu menjadi budak. Ada yang karena dia memang lahir di keturunan atau di keluarga budak. Ada yang karena hutangnya tidak bisa dibayarnya sehingga dia menjual dirinya seperti dalam perikop ini. Ada orang yang menjadi budak karena dia tawanan perang dan alasan-alasan kemiskinan lainnya, sehingga orang menjadi budak atau menghamba kepada orang yang lain, termasuk sesama orang Israel. Tuhan berkata, kalau ada hamba orang Ibrani atau orang Israel, laki-laki dan perempuan yang menghamba menjual dirinya kepadamu, maka haruslah dia menjadi budakmu selama 6 tahun. Tapi pada hari yang ke-7 engkau harus membebaskannya. Pada tahun Yobel, tahun Sabat, tahun ke-7 itu engkau harus membebaskan dia sebagai orang merdeka. Dan jangan lupa, kau pun adalah budak dulunya di tanah Mesir. Saya kira ini penekanan salah satu yang penting, Amang Inang, dalam perikop ini. Setiap orang yang merdeka sekarang, mereka tidak boleh lupa bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu anugerah Tuhan. Bangsa ini merdeka, itu pun adalah anugerah Tuhan. Jadi bukan karena hanya kekuatan kita, kemampuan kita, kita bersyukur dengan semangat patriotisme para pahlawan kita, heroiknya orang-orang yang memberikan nyawanya untuk kemerdekaan ini. Tapi lebih daripada itu, kita tahu kemerdekaan itu, kebebasan itu, keleluasaan itu sekarang adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Jadi jangan lupa sejarahmu, bahwa kau pun dulu adalah budak. Kalau kau sekarang merasa nyaman, kalau kau sekarang kaya, kalau kau sekarang sudah mapan kehidupanmu, jangan lupa dulu kau pernah menjadi seorang budak. Dulu kau pernah jadi orang yang sangat susah,
yang perlu pertolongan orang lain, maka tidak ada yang perlu disombongkan. Saudara-saudara, selain itu, kalau kau membiarkan seorang budakmu pergi, janganlah kau membiarkan dia pergi dengan tangan hampa, katanya. Karena apa? Karena dia telah bekerja kepadamu selama 6 tahun tanpa kau beri gaji, tanpa kau beri upah. Apalagi pada masa itu, saudara-saudara, perbudakan itu betul-betul mengerikan. Orang-orang bekerja, hasilnya bukan untuk dia. Apa yang ada pada seorang hamba, seorang budak, itu betul-betul adalah milik tuannya. Kalau kemudian seorang hamba menikah dalam masa perbudakan itu dengan seorang perempuan dan kemudian melahirkan anak, bahkan istrinya dan anaknya itu pun adalah milik tuannya itu. Coba bayangkan namanya, itulah budak. Dirinya sendiri pun bukan dia yang punya. Itulah hebatnya perbudakan itu. Maka Tuhan menyuarakan, kau harus ingat, kau harus membebaskannya pada tahun yang ke-7. Selain itu, kau harus membekali dia dengan seluruh hasil peternakanmu, hasil pemerasan anggurmu, waktu kau memberangkatkan dia, supaya dia memulai kehidupan yang baru. Saudara-saudara, pembebasan seperti ini terus disuarakan oleh Alkitab. Allah ingin kita menjadi orang yang merdeka, menjadi umat yang bebas, yang tidak terkungkung, yang tidak mengeksploitasi, mensubordinasi orang lain, menganggap remeh orang lain. Maka ini seruan ini juga berlaku bagi kita sampai sekarang, Amanginang. Mungkin kita tidak lagi menemukan perbudakan, tapi sampai hari ini masih ada yang namanya diskriminasi, masih ada namanya rasis, masih ada namanya subordinasi, masih ada namanya trafficking, penjualan manusia. Bahkan dalam praktik-praktik yang sederhana, orang yang mempunyai bawahan, kalau dia sengaja menekan bawahannya, tidak membayar upah buruhnya, itu adalah sebuah perbudakan modern. Hati-hati, Amanginang, jangan ada dari antara kita pelaku penindasan. Jangan terjadi penindasan di tengah-tengah keluarga. Jangan ada mengkerdilkan hak anak, hak seluruh anggota keluarga, karena dia orang tua, karena dia suami, karena dia istri, karena dia yang mencari nafkah, karena dia atasan. Janganlah ada dari antara kita yang menjadi orang-orang yang melakukan penindasan seperti itu. Tetapi biarlah kita mau menjadi orang-orang yang bisa juga memberikan kebebasan, membawa kedamaian, karena Tuhan juga melakukan itu dalam Alkitab kita ini. Tuhan Yesus juga berkata bahwa orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Yohanes pasal 8. Maka orang yang tetap tinggal di dalam dosa sebagai bentuk perbudakan rohani, orang yang tidak mau lekang dari dosa-dosanya, dia sebenarnya adalah hamba dosa. Mungkin kita bebas ke sana kemari, kita pergi ke sana dan ke sini, tapi kalau ada orang yang tetap lakukan dosa, kata Tuhan Yesus, dia adalah hamba dosa. Maka perbudakan secara kerohanian seperti itu perlu kita lawan. Dan itulah makanya Yesus terus menyuarakan kedatangannya adalah untuk membebaskan, mencelikkan mata orang buta, melepaskan orang yang terbelenggu, dan menyuarakan tahun Yobel, tahun pembebasan. Saudara-saudara yang kekasih, kita sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai warga jemaat di gereja kita ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang merdeka seperti itu. Biarlah kita memiliki mental yang merdeka. Artinya kita bisa membawa kemerdekaan itu ke sekitar kita. Jangan menjadi orang yang bermental budak. Kalau ada aturan, anggaplah itu sebagai cara
Tuhan untuk memperbaiki hidup kita. Bahkan kalau aturan itu sepertinya begitu ketat, aturan itu sepertinya membebani kita, tapi pada sisi yang lain kita bisa melihat itu adalah cara Tuhan memperbaiki karakter kita. Kalau ada tugas-tugas, ada tanggung jawab, itu pun semuanya adalah cara Tuhan untuk mendidik kita. Demikian juga dengan negara kita ini. Kita bersyukur Amanginang, salah satu mungkin perhatian orang seluruh negara kita ini, terutama kepada orang Kristen Batak, adalah bagaimana peran serta kita juga sebagai orang Batak Kristen ikut berpartisipasi untuk mengisi kemerdekaan ini. Supaya kita jangan hanya seperti orang yang mendapat kemerdekaan begitu saja lalu menyia-nyiakannya. Kita mendapatkan kemerdekaan itu tapi tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu tadi yang kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 itu. Supaya jangan ada orang yang memakai kemerdekaan itu untuk menutup-nutupi tindakan yang tidak benar yang dilakukannya. Janganlah ada orang yang memakai kemerdekaan itu memfoya-foyakannya. Karena kemerdekaan itu sekali lagi, kebebasan itu adalah anugerah Tuhan. Maka saudara-saudara yang kekasih Amanginang dan saudara-saudara, itulah seruan firman Tuhan bagi kita. Biarlah kehadiran kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai anggota keluarga membawa pembebasan. Mengusahakan pembebasan, mengusahakan keterbukaan, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan inilah kemerdekaan, inilah kebebasan. Terlebih kalau kita menjadi orang yang merdeka, bisa meninggalkan dosa-dosa kita, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Seperti kata Tuhan Yesus, kitalah orang yang telah dimerdekakan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 35 dikatakan, jika kamu telah dimerdekakan anak itu, maka kamu benar-benar merdeka. Kamu benar-benar telah mendapat kemerdekaan sejati. Tetapi selain itu Amanginang, saudara-saudara, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa kalau seorang hamba dikatakan tadi di sini, akhirnya dia berkata kepada tuannya, Tuan, aku nggak maulah pergi, aku senang tinggal di sini. Kan ada gitu Amanginang ya. Ada seorang misalnya yang pernah membantu kita di rumah tangga misalnya, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun dia ikut sama kita. Saya pernah mendengar ada kisah seperti itu. Sampai tua dia. Kenapa? Bukan karena gajinya besar, ya kan? Bukan karena ada misalnya yang lain-lain fasilitasnya, tapi karena dia merasa senang di keluarga itu. Rupanya ada budak yang merasa dia senang atau berbahagia tinggal di rumah tuannya. Lalu dia berkata, biarlah aku tinggal di sini karena aku mengasihimu dan seisi keluargamu. Lalu tuannya akan mengambil penusuk katanya dan menindik telinganya di dekat pintu. Dalam Imamat pasal 21 dikatakan dia harus menghadap Allah dan menindik telinganya di dekat pintu. Ini Amanginang adalah tradisi orang Israel yang menunjukkan bahwa kalau seseorang itu, seorang budak ditindik telinganya di dekat pintu, itu adalah semacam upacara untuk menegaskan bahwa bukan aku yang memaksa dia tetap tinggal sama aku, tapi dialah yang dengan rela mau tinggal di rumahku dan menjadi budak untuk selama-lamanya. Ada juga seperti itu Amanginang ya. Ada orang yang lebih suka menjadi budak karena dia merasa nyaman di situ. Nanti kalau pergi aku dari sini, kemana aku pergi? Jangan tanya kemana aku pergi, begitu kan? Seperti nyanyian itu. Bagaimana masa depanku? Di sini aku sudah punya keterampilan, sudah punya orang yang memperhatikan aku. Saudara-saudara, akhirnya dia menjadi budak untuk selama-lamanya karena kerelaannya. Saya kira ini adalah gambaran dari kalau ditindik telinganya supaya seorang hamba selalu dengar, selalu jeli untuk mendengar suara tuannya. Jadi ditindik di telinganya, di dekat pintu. Supaya kapan saja tuannya memanggil, maka hamba itu harus sedia. Kita juga bisa membayangkan Amanginang,
bahwa ini juga mungkin gambaran dari perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Saya mau mengajak kita untuk melihat dialektika iman orang Kristen. Kita orang-orang merdeka, bukan? Ada di sini orang-orang yang terpenjara? Saya kira tidak. Kita orang-orang yang merdeka. Tapi sekali lagi, apakah kita merdeka semerdeka-merdeka atau sebebas-bebasnya kita? Tentu tidak. Harus ada aturan. Maka hamba yang menghamba menjadi untuk selama-lamanya ini bisa jadi menjadi gambaran dari orang Kristen yang sekarang dengan kerelaan tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada kebenaran. Kata Tuhan Yesus, kebenaranlah yang membebaskan, kebenaranlah yang memerdekakan. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita Manginang, Roma 6 ayat 18, ayat 17 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bukankah sebenarnya posisi kita itu, Manginang? Kemerdekaan sejati itu adalah saat kita dimerdekakan dari dosa, tapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan untuk menjadi hamba. Hamba apa? Hamba kemerdekaan. Jadi budak yang dikatakan di sini, yang kemudian dengan rela mau menjadi budak untuk selama-lamanya, adalah gambaran dari perjalanan kita, Manginang. Kalau kita dimerdekakan dari dosa, kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus menjadi hamba kepada kebenaran. Jadi bukan merdeka sesuka hati, tapi merdeka karena kita menghamba kepada kebenaran. Karena sebenarnya kita adalah hamba Tuhan. Apapun pekerjaan kita, siapapun kita adalah hamba Tuhan yang kepada kita dipercayakan tanggung jawab seperti itu, yang pada waktunya Tuhan meminta pertanggungjawaban jawab dari kita. Maka biarlah kita menjadi orang yang dimerdekakan dari dosa, tapi pada waktu yang sama menghamba, menjadi hamba kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran jauh lebih penting daripada hanya untung atau rugi. Karena kebenaran jauh lebih berharga daripada misalnya prestasi, kekayaan atau harta benda yang kita kumpulkan. Tetapi kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Jadilah orang-orang yang merdeka karena kebenaran dari firman Tuhan. Bukan kebenaran, bukan kebetulan maksudnya di sini, tapi betul-betul karena kita mencari kebenaran, mengusahakan kebenaran, mengatakan kebenaran, dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu menuju kepada kebenaran yang daripada Tuhan. Selamat menjadi orang-orang yang merdeka sekaligus hamba kebenaran, Manginang, dalam merayakan berkat Tuhan, terutama 75 tahun kemerdekaan bangsa kita. Merdeka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami, Tuhan, menjadi orang yang hidup dalam kemerdekaan, supaya jangan terbelenggu oleh dosa, oleh ketakutan pada masa lalu, supaya kami jangan terbeban oleh banyak hal yang membuat kami, Tuhan, terbeban dalam kehidupan kami ini. Tapi bebaskanlah kami, Tuhan, dari ketakutan, dari kecurigaan, dan biarlah juga kami menjadi pelaku-pelaku orang yang membawa kebebasan. Janganlah ada dari antara kami menjadi orang penindas di keluarga kami, di lingkungan kami, di tempat di mana kami tinggal. Karena kami yakin Tuhanlah yang menjadi pembebas yang sejati dan memberikan kemerdekaan bagi kami. Biarlah kami, Tuhan, menjadi hamba-Mu untuk selama-lamanya, dengan kerelaan untuk mencari kebenaran.
Terima kasih Bapa di surga, berkatilah semua warga jemaat yang sekarang beribadah di gereja ini, atau mereka yang beribadah dari rumah, seluruh orang percaya, terutama dalam sukacita kami merayakan menyambut 75 tahun kemerdekaan NKRI. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa ini supaya menjadi Indonesia yang maju, masyarakat yang adil dan makmur, dan hidup dalam kesejahteraan. Kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amanginang, saudara-saudara, mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Yang maha sakti padaku
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.